Punya ide bisnis keren tapi lagi bokek? Tenang, kamu nggak sendirian. Buang jauh-jauh mitos yang bilang kalau mau mulai bisnis itu harus punya modal gede. Cukup 5 menit, kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya ngubah ide jadi kenyataan, bahkan dengan kantong yang lagi tipis. Nah, ini dia nih jebakan yang paling sering bikin orang gagal start. Banyak banget orang yang idenya bejibun, tapi nggak pernah ada satupun yang dieksekusi. Kata Raymond Chin, ini bukan entrepreneur, tapi onepreneur. Tahu kan? Orang yang cuma pengen jadi pengusaha, tapi ya cuma sebatas pengen doang. Dan ini skalanya tuh gede banget loh. Coba bayangin, jutaan ide bisnis yang potensial yang bisa aja mengubah hidup banyak orang, lenyap gitu aja setiap tahun. Bukan karena idenya jelek, tapi karena satu penyakit yang sama. Dan inilah dia biang keladinya. Alasan paling klise yang sukses bikin jutaan calon pengusaha jadi lumpuh. Kedengarannya sih masuk akal banget ya, tapi seringnya ini cuma alasan buat menutupi ketakutan buat memulai. Mungkin kamu juga pernah ngerasain ini. Oke, jadi misi kita di sini simple. Kita mau buktiin kalau alasan nggak punya duit itu sebenarnya keliru. Yuk kita patahkan mitos ini sama-sama. Jadi gini, masalah terbesarnya tuh bukan di rekening bank kita, tapi di sini nih, di kepala kita. Semuanya itu berawal dari cara kita melihat uang. Nah, ini bedanya fundamental banget. Pola pikir karyawan itu kan ngelihat uang sebagai sesuatu yang harus diamankan, ditabung, jangan sampai berkurang. Tapi seorang pengusaha, seperti yang dijelasin di kanal Zona Berpikir, justru ngelihat uang itu sebagai alat yang harus kerja. Uang tuh nggak boleh diem, harus terus diputerin buat menghasilkan nilai baru, uang baru. Kutipan ini benar-benar nangkep perubahan mindset itu dengan sempurna. Ini dari cerita Tony Hermawan waktu dia ngelihat temennya, si Andi, hidup mewah. Bukannya ngimpi jadi kayak Andi dalam sekejap, dia justru berkomitmen buat menempuh perjalanan jadi papanya Andi, orang yang ngebangun itu semua dari nol. Ini soal proses, bukan soal hasil instan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Ini dia kerangka kerja praktis yang bisa langsung kamu terapkan buat mulai gerak. Ini dia blueprintnya. Cuma 3 langkah simple yang kita rangkum dari berbagai sumber. 3 langkah ini adalah fondasi buat ngebangun bisnis, bahkan ketika sumber daya kamu terbatas banget. Pertama, menurut Theoderic, kita harus sadar kalau modal itu bukan cuma soal duit. Coba deh, lihat diri kamu sendiri. Skill apa yang kamu punya? Pengetahuan apa yang kamu kuasai? Siapa aja orang di lingkaran pertemananmu? Itulah modal kamu yang sebenarnya. Aset-aset yang seringkali jauh lebih berharga dari uang. Sebelum kamu buang-buang waktu dan tenaga, pastiin dulu ada yang butuh ide kamu itu. Raymond Chin ngingetin kita, riset pasar itu bisa gratis. Kamu bisa googling kompetitor, lihat tren di e-commerce, atau paling gampang tanya langsung ke teman-teman. Pertanyaannya simpel, ide ini beneran nyelesain masalah orang nggak sih? Lupakan soal kesempurnaan. Di tahap awal, musuh terbesarmu adalah perfeksionisme. Disinilah konsep minimum viable product atau MVP masuk. Intinya, keluarin versi paling dasar dari produk atau jasamu. Tujuannya bukan buat bikin produk dewa, tapi buat dapat feedback dari dunia nyata secepat mungkin. Analogi dari Raymond Chin ini, wah keren banget. Ini benar-benar esensi dari MVP. Jangan nunggu semuanya siap dan sempurna baru jalan. Terjun dulu, baru deh sempurnain sambil jalan berdasarkan data dan masukan beneran dari pasar. Itulah cara bisnis modern bergerak cepat. Oke, MVP udah meluncur. Terus gimana? Nah, sekarang saatnya kita nyalain mesin pertumbuhannya. Gimana cara ngatur duit dan narik pelanggan? Buat bisnis yang baru mulai dengan modal cekak, Raymond Chin punya aturan alokasi budget yang super simple tapi efektif banget. Gini rinciannya, 40% dari modalmu itu buat pengembangan produk biar ada barang bagus yang mau dijual. Terus 40% lagi, porsi yang sama besarnya, itu buat marketing. Kenapa? Karena produk sebagus apapun nggak akan laku kalau nggak ada yang tahu. Sisanya 20% buat operasional sehari-hari. Aturan ini maksa kita buat seimbang antara bikin dan jual. Pemasaran itu bukan cuma teriak-teriak, beli dong. Anggap aja ini sebuah perjalanan, sebuah proses buat ngebangun hubungan sama pelanggan. Kita perlu paham tiap tahap yang mereka lewati. Coba pikirin perjalanannya kayak gini. Pertama, bikin mereka sadar kalau kamu itu ada. Itu awareness. Terus kasih alasan biar mereka mempertimbangkan kamu. Itu consideration. Habis itu dorong mereka buat beli. Itu conversion. Tapi tugasmu belum selesai. Bikin mereka beli lagi. Itu loyalty. Sampai akhirnya mereka jadi fans berat yang ngerekomendasiin kamu kemana-mana. Nah, itu advokasi. Kita udah ngebahas soal mindset, udah ngebahas juga langkah-langkah praktisnya. Sekarang, semua ini kembali lagi ke kamu. Dan satu hal yang paling krusial. Setelah kita tahu kalau modal itu ternyata bukan penghalang utamanya, pertanyaan ini jadi nusuk banget kan? Kalau bukan uang, terus apa dong yang sebenarnya bikin kamu diam di tempat? Jawabannya, cuma kamu sendiri yang tahu.
Inilah kesimpulan dari semuanya. Duit bisa dicari, koneksi bisa dibangun, tapi waktu yang udah kebuang itu nggak akan pernah bisa balik lagi. Jadi pertanyaan yang sebenarnya bukan gimana kalau nanti gagal, tapi berapa banyak kesempatan yang bakal hilang kalau aku nggak pernah nyoba sama sekali.